sebelumnya, tolong di subscribe dulu ya guys. Di bagian kanan bawah, diklik sekali. Dan jangan lupa diklik juga tombol loncengnya agar dapat update terus dari channel ini. AC Milan adalah salah satu klub tersukses dunia dengan sejarah besar dan panjang. Tapi apakah teman-teman tahu, pada awalnya Milan didirikan sebagai klub kriket? 16 Desember 1899, dua ekspatriat Inggris, Herbert Kilpin dan Alfred Edwards, mendirikan Milan Cricket Football Club. Kilpin menjadi kapten tim pertama Milan dan Edwards menjadi presiden klub pertama Milan. Dan 1901 merupakan tahun bersejarah bagi Milan, di mana Milan memenangi gelar pertamanya setelah mengalahkan Genoa. Sejak awal berdiri, merah dan hitam selalu melekat dengan warna klub ini. Merah melambangkan semangat pemain dan hitam menggambarkan ketakutan lawan kepada Milan. Nama lain dari Milan disebut juga sebagai Rossoneri. 1908, Milan pecah karena adanya perbedaan dalam hal perekrutan pemain asing. Kemudian muncullah klub baru bernama Inter Milan. Rivalitas kedua tim ini masih tetap hangat sampai sekarang dengan sebutan Derby della Madonnina. Masa keemasan Milan dimulai era dekade 50-an. Saat itu Milan diisi oleh trio Grenoli, tiga trio asal Swedia, Gunnar Grim, Gunnar Nordal, dan Nils Lidholm. Pada masa ini, Milan juga punya pemain legendaris seperti Lorenzo Buffon, Cesare Maldini, dan Carlo Anafasi. Tahun 1961-62, Milan kembali memenangi Scudetto. Pelatihnya saat itu adalah Norio Rocco, pelatih sepak bola yang terkenal inovatif pada zamannya dan menemukan taktik catenaccio atau pertahanan grendel berlapis yang juga dipakai oleh timnas Italia saat akhir 2000-an. Di dalam tim ini ada pemain legendaris seperti Gianni Rivera, Jose Alfantini. Musim berikutnya, dengan gol dari Alfantini, Milan berhasil memenangi Piala Eropa pertamanya yang sekarang dikenal dengan Liga Champions dengan mengalahkan Benfica 2-1. Pada tahun itu juga merupakan pertama kalinya sebuah tim Italia memenangkan Piala Eropa. Tahun 1970, Milan kembali merebut gelar Coppa Italia dan gelar Piala Winners kedua. Namun, sebenarnya pada tahun itu 70, tujuan utama Milan adalah Scudetto ke-10. Kenapa berharga Scudetto ke-10? Karena di Liga Italia, ketika satu tim sudah memenangi Scudetto ke-10, berarti berhak untuk menambahkan satu bintang di atas logo dari timnya. Tetapi, AC Milan perlu menunggu sampai musim 1978-1979 untuk dapat merasakan Scudetto ke-10 yang dipimpin oleh Gianni Rivera. Dan setelah itu, Gianni Rivera pensiun dari dunia sepak bola. Hasil buruk menimpa Milan di periode 1979 dan 1980, di mana Milan didegradasi ke Serie B oleh FIGC bersama dengan Lazio karena terlibat dengan skandal perjudian Totonero 1980. 1980-81, Milan dengan mudah menjuarai Serie B dan kembali Serie A. Tetapi sialnya lagi, tahun 81 dan 82, Milan kembali dikirim oleh FIGC ke Serie B dengan kasus yang sama. Era 80, mulailah era The Dream Team AC Milan sejak kedatangan Silvio Berlusconi, pemilik baru dari Milan. Berlusconi memborong pelatih baru untuk Milan yaitu Arrigo Sacchi serta tiga orang pemain Belanda, Marco van Basten, Frank Rijkaard, dan Ruud Gullit, untuk mengembalikan kejayaan Milan yang pernah ada. Lalu, setidaknya itu, Berlusconi juga mengeluarkan uangnya untuk membeli Roberto Dadaloni, Carlo Ancelotti, dan Giovanni Galli. Sacchi memenangkan Serie A musim 1987-88, 88-89, dan Milan juga memenangkan Liga Champions ketiganya dengan menghajar Steaua Bukarest 4-0 di final. Skuad kemenangan Milan di Eropa saat itu diisi oleh kiper Giovanni Galli, bek Mauro Tassotti, Alessandro Costa Curta, Franco Baresi, Paolo Maldini. Di sektor gelandang ada Angelo Colombo, Frank Rijkaard, Carlo Ancelotti, Roberto Dadaloni. Di sektor penyerangan ada Ruud Gullit, Marco van Basten. Arrigo Sacchi terkenal dengan formasi 4-4-2-nya yang sangat fluid dan semua pemain bisa bergerak ke segala arah. Itu dia yang membuat Milan saat itu sangat sulit untuk dikalahkan. Keberhasilan Arrigo Sacchi di Milan membuat Sacchi dipanggil ke timnas Italia.
Capello menggantikan Sacchi, dan di era Capello ini Milan disebut sebagai The Dream Team atau The Invisible Team dengan 58 pertandingan tanpa satupun kalah. Ada banyak pemain hebat di sini. Di sektor pertahanan ada Baresi, Costa Curta, Maldini. Di tengah, Marcel Desailly, Donadoni, Ancelotti, dan Dejan Savicevic. Zvonimir Boban, Daniel Masoro bermain di lini depan. Pada saat dilatih Capello ini, Milan juga pernah datang loh ke Indonesia melawan Persib Bandung pada tanggal 4 Juni 1994 di Gelora Bung Karno dan dimenangkan dengan skor telak oleh Milan 8-0. Sepeninggalan dari Capello, Milan kembali mengalami masa sulit. 1996-1997, Capello meninggalkan Milan dan direkrutlah Oscar Washington Tabares. Tetapi di bawah Tabares, Milan malah mengalami penurunan dan selalu kalah. Meskipun saat itu Milan membeli sejumlah pemain baru seperti Ibrahim Ba, Christophe Dugarry, dan Edgar David. Milan berjuang keras dan berakhir di peringkat ke-11 di Serie A. 97, Capello datang kembali ke Milan. Tetapi sayangnya Capello belum bisa mengangkat prestasi Milan seperti sebelumnya. Meskipun merekrut pemain potensial seperti Christian Ziyech, Patrick Kluivert, Jesper Blomqvist, dan Leonardo. Tapi hasilnya jauh dari harapan dan Milan bercokol di peringkat ke-10. Musim kompetisi 1998 dan 1999, Milan mengontrak Zaccheroni bersama dengan dua orang pemain Udinese yaitu Oliver Bierhoff dan Thomas Helveg. Zaccheroni membawa klub ini memenangi Scudetto ke-16-nya dengan starting 11 Christian Abbiati, Luigi Sala, Alessandro Costa Curta, Paolo Maldini, Thomas Helveg, Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, Andreas Zvonimir Boban, George Weah, dan Oliver Bierhoff. 1999-2000. Meskipun sukses di musim sebelumnya, Zaccheroni tahun ini gagal untuk membuat Milan menjadi The Dream Team. Meskipun pada saat ini Milan mendatangkan striker hebat Andriy Shevchenko tahun 2000, 2001-2002. Milan lebih banyak membeli pemain bintang seperti Javi Moreno, Cosmin Contra. Juga Milan mendatangkan Katakalase dari Dinamo Kiev, Rui Costa, Filippo Inzaghi, Martin Laursen, Jon Dahl Tomasson, Umit Davala, dan Andrea Pirlo dari Inter Milan. Fatih Terim diangkat sebagai pelatih menggantikan Cesare Maldini dan cukup sukses. Namun, 5 bulan di klub, Milan tidak berada di 5 besar sehingga Terim dipecat karena gagal memenuhi ekspektasi dari manajemen klub. Musim kompetisi 2006-2007, Milan dilatih oleh pelatih berbakat Carlo Ancelotti, mantan pemainnya sendiri. Pada musim kompetisi 2006-2007, saat itu Milan masih dipegang oleh Ancelotti. Tetapi Milan tersandung lagi dengan skandal Itali, kali ini skandal Calciopoli. Berakibat di musim selanjutnya, Milan harus memulai dengan pengurangan 8 poin. Tetapi, Milan dapat membuat bangga publik Itali. Dengan rusaknya citra sepak bola Italia saat itu, Milan berhasil memenangi lagi kejuaraan Liga Champions di Eropa, mengalahkan Liverpool dengan skor 2-1 lewat 2 gol dari Filippo Inzaghi. Gelar ini sebenarnya juga bagian dari dendam Milan di mana kalah adu penalti dengan Liverpool di 2 tahun sebelumnya. Dan pada saat itu, pencetak gol terbanyak diraih oleh pemain Milan, Kakak, dengan torehan 10 gol. Untuk menaiki performa di tahun berikutnya, Milan membeli sejumlah pemain baru, di antaranya Matteo Flamini dari Arsenal, serta Gianluigi Zambrotta dan Ronaldinho dari Barca. Dan pada transfer musim 2008-2009 di tengah transfernya, Milan juga mendatangkan David Beckham dengan satu pinjaman dari LA Galaxy. Musim 2010-2011, Milan dipimpin oleh pelatih baru Massimiliano Allegri. Di bursa transfer, secara mengejutkan Milan memboyong Zlatan Ibrahimovic dari Barca dan Robinho dari Manchester City. Dan pada tahun ini pula, Milan berhasil meraih gelar Scudetto ke-18-nya. Era Allegri di Milan tidak berlangsung lama. Kesulitan finansial membuat Milan terpuruk baik di Liga Domestik maupun di Liga Eropa. Berganti-gantinya pelatih hingga bergantinya kepemilikan. Namun, pada saat video ini dibuat di musim kompetisi 2018-2019, Milan dengan kepemilikan baru mencoba untuk melakukan restorasi besar-besaran. Pemilik saat ini mencoba untuk mengembalikan kejayaan Milan. Dimulai dengan memasukkan kembali legenda Milan ke dalam jajaran manajemen. Ada Paolo Maldini,
lalu ada Leonardo, dan Kakak pun rekrut. Tidak hanya itu, manajemen saat ini juga mempertahankan Gennaro Gattuso sebagai pelatih Milan. Sejarah terus berulang. Semoga Milan bisa kembali mengembalikan masa kejayaannya seperti dulu, sebagaimana tim yang ditakuti di Eropa. Forza Milan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AC Milan adalah salah satu tim peserta Liga Serie A Italia. AC Milan bisa dikatakan tim paling sukses di Italia dalam jumlah perolehan trofi Liga paling bergengsi di dataran Eropa, yaitu Liga Champions. AC Milan memenangkan 7 Piala Champions, di mana menjadi peraih trofi terbanyak kedua setelah Real Madrid. Tercatat ada beberapa nama-nama tenar yang pernah bermain di AC Milan. Sejarah AC Milan bermula pada tanggal 16 Desember 1899 ketika dua orang ekspatriat yang berasal dari Nottingham, Inggris bernama Alfred Edward dan Herbert Gilpin membentuk sebuah tim kriket dengan tim sepak bola dengan nama AC Milan. AC Milan berbasis di daerah Lombardia di kota Milan. Seragam kebesaran AC Milan adalah merah dan hitam, dengan warna merah melambangkan api dan warna hitam menandakan rasa takut dari lawan. Stadion yang menjadi markas mereka adalah San Siro yang berada di kota Milan dan merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan kapasitas 80.000 tempat duduk. Untuk ke depan, AC Milan dan Inter Milan berencana membangun stadion bersama untuk menggantikan stadion yang mereka tempatin selama ini, yaitu San Siro atau Giuseppe Meazza, sebutan bagi stadion klub Inter Milan. Milan memenangkan kejuaraan Italia pertama pada tahun 1901 dan dua lagi secara beruntun, yaitu pada tahun 1906 dan 1907. Dan pada tahun 1908 Milan mengalami perpecahan yang disebabkan oleh perselisihan internal. Perpecahan dikarenakan ada pihak yang menginginkan AC Milan merekrut pemain asing, sedang yang lain tetap mempertahankan pemain lokal Italia. Dampak dari perselisihan internal tersebut, maka lahirlah klub Inter Milan yang didirikan oleh pihak yang menginginkan adanya pemain asing, sedangkan AC Milan tetap mempertahankan dengan pemain lokal Italia. Walaupun berasal dari timnas yang sama, tetapi persaingan AC Milan dan Inter Milan bisa dikatakan sebagai derby yang panas di Eropa. Setiap pertandingan dua klub tersebut bisa menaruhkan hawa panas bagi kedua tim maupun kedua pendukung fanatik mereka, sampai-sampai derby keduanya mendapatkan julukan Derby della Madonnina. Untuk saat ini, AC Milan termasuk salah satu klub top Eropa, di mana AC Milan telah memenangkan 18 juara Liga Italia, 5 Piala Italia, 7 Piala Champions, 5 Piala Super UEFA, 3 juara Piala Dunia antar klub, dan 2 juara Piala Winners UEFA. Dengan demikian, AC Milan memenangkan semua kejuaraan internasional yang diikutinya, dan hanya satu kejuaraan yang sampai sekarang belum pernah menjadi juara, yaitu Liga Eropa. Dekade tahun 50-an. Pada periode tahun 50-an, Milan telah menjadi tim top di Eropa, di mana Milan pada waktu itu diperkuat oleh pemain-pemain top seperti Cesare Maldini, yang juga sebagai ayah dari Paolo Maldini, serta kakek dari Daniel Maldini, Lorenzo Buffon, dan Carlo Annovasi, serta trio Granoli yang berasal dari Swedia, yaitu Gunnar Grin, Gunnar Nordahl, dan Nils Lidström. Kemenangan tersukses AC Milan pada periode tahun 50-an adalah pada waktu mengalahkan Juventus dengan skor telak 7-1, di mana Gunnar Nordahl berhasil mencetak hat-trick. Pada periode tahun 50-an ini, Milan tercatat telah menjuarai Liga Italia sebanyak 4 kali, yaitu pada musim 1955-1, 1954-55, 1956-57, dan 1958-59. Dekade tahun 60-an. Pada dekade tahun 60-an, Milan dilatih oleh Nereo Rocco. Dia adalah pelatih yang sangat inovatif dan pencetus pertahanan terbaik di dunia dengan kata nasionya. Pada periode ini, Milan diperkuat oleh Jose Altavini serta Gianni Rivera. Mereka adalah pemain-pemain top pada dekade tersebut. Di periode ini pula,
Milan sukses menaklukkan raksasa Eropa pada waktu itu, yaitu Benfica. Milan mengalahkan Benfica di final Piala Champions dengan skor 2-1, dan itu adalah prestasi sebagai juara Liga Champions untuk pertama kalinya. Pada tahun 60-an ini, Milan juga dapat menjuarai Piala Winners untuk pertama kalinya, serta Piala Interkontinental atau Piala Dunia antar klub untuk pertama kalinya. Sedangkan untuk juara Liga Italia didapat pada musim 1966-67. Berikut daftar juara pada periode tahun 1960-an. Juara Liga Italia tahun 1966-67, juara Piala Champions tahun 1962-63 dan tahun 1968-69, juara Piala Winners tahun 1967-68, juara Piala Interkontinental tahun 1969. Dekade tahun 70-an. Di periode tahun 70-an ini, Milan mempunyai satu misi khusus, yaitu bisa menjuarai Liga Italia untuk yang ke-10 kalinya. Karena jika bisa menjuarai Liga Italia untuk yang ke-10, maka Milan berhak mendapat satu tanda bintang di seragam mereka. Karena satu bintang tersebut melambangkan 10 kali juara Liga Italia. Milan nyaris mendapat satu bintang ketika musim tahun 1972-73. Milan hampir saja menjadi Scudetto Italia, namun nasib tragis karena di pertandingan terakhir Milan kalah menyakitkan dari Hellas Verona. Scudetto ke-10 baru didapat di akhir periode tahun 70-an, yaitu di musim 1978-79, yang akhirnya Milan berhak mendapat satu tanda bintang di seragam mereka. Musim ini juga merupakan musim terakhir bagi Gianni Rivera sebelum memutuskan untuk gantung sepatu dari sepak bola. Di periode tahun 70-an ini, Milan mampu memenangkan 3 gelar Piala Italia dan 1 gelar Piala Winners Eropa. Berikut daftar juara pada periode tahun 1970-an. Juara Liga Italia tahun 1978-79, juara Piala Italia tahun 1971-72, 1972-73, dan tahun 1976-77, juara Piala Winners Eropa tahun 1972-73. Tahun 80-an. Dekade tahun 80-an merupakan periode masa kelam AC Milan karena mereka terlempar ke kasta kedua atau Serie B Italia. Tetapi di akhir periode ini merupakan tonggak awal bangkitnya kejayaan AC Milan di bawah rezim Silvio Berlusconi. Setelah memenangkan juara Liga Italia musim 78-79, Milan harus menerima kenyataan pahit karena Milan terdegradasi ke Serie B. Oleh FIGC atau PSSI-nya Italia, AC Milan bersama SS Lazio dinyatakan terlibat skandal perjudian Toto Nero pada tahun 1980 dan harus turun kasta ke Serie B Italia. Di musim 1980-81, Milan dengan mudah menjuarai Serie B Italia dan kembali ke Serie A Italia. Namun, lagi-lagi oleh FIGC, Milan dinyatakan bersalah dalam skandal yang sama, sehingga musim 1981-82 Milan terdegradasi kembali ke Serie B Italia. Setelah masa-masa sulit tersebut, pada tahun 1986 seorang entrepreneur Italia menjadi sosok pahlawan bagi AC Milan, karena di tahun tersebut seorang yang bernama Silvio Berlusconi membeli AC Milan dan menjadikan Milan meraih kejayaan di tahun-tahun berikutnya. Setelah Berlusconi membeli Milan, dia juga membawa pelatih Arrigo Sacchi. Sacchi merupakan sosok pelatih yang jenius. Dengan skema 4-4-2-nya, Milan bisa kembali percaya di Italia dan Eropa. Sehingga skema 4-4-2 tersebut banyak dijadikan contoh oleh pelatih-pelatih lainnya di Eropa. Selain memboyong pelatih jenius, Berlusconi juga memboyong 3 pemain top dari Belanda. 3 pemain top tersebut mendapat julukan trio Belanda. Mereka adalah Frank Rijkaard, Ruud Gullit, dan Marco van Basten. Berlusconi juga mendatangkan pemain top lokal Italia, yaitu
Carlo Ancelotti, Roberto Donatoni, dan Giovanni Galli. Berikut daftar juara di periode tahun 80-an. Juara Liga Italia tahun 1987-88, juara Serie B Italia tahun 1988-1 dan tahun 1982-83, juara Piala Super Italia tahun 1988, juara Liga Champion 1988-89 dan 1989-90, juara Super Eropa tahun 1989, juara Piala Interkontinental tahun 1989. Tahun 90-an, Fabio Capello menggantikan Arrigo Sacchi pada tahun 1991. Di era Fabio Capello inilah AC Milan benar-benar meraih masa kejayaannya. AC Milan dengan trio Belandanya dan dibantu oleh pemain lokal, mereka melakoni 58 pertandingan di Serie A tanpa terkalahkan sekalipun. Itu terjadi di tahun 1991 sampai 1993. Karena itu mereka mendapat julukan dengan Gli Invisibili atau The Invisible. Di musim berikutnya, Milan juga mendapat julukan lain yaitu The Dream Team. AC Milan benar-benar menjadi tim impian. Bagaimana tidak, di masing-masing posisi AC Milan diisi oleh pemain-pemain terbaik pada dekade waktu itu. Sebut saja Franco Baresi, Paolo Maldini, Mauro Tassotti, dan Billy Costa Curta yang berada di benteng pertahanan. Ini adalah pertahanan terbaik di dunia pada tahun 90-an. Di lini tengah, AC Milan diperkuat oleh Marcel Desailly, Roberto Donatoni, dan Carlo Ancelotti. Untuk lini serang, Milan diperkuat oleh Sonny Murboban, Dejan Savicevic, dan Daniel Massaro. Di bawah Capello inilah AC Milan menjadi juara Serie A pada musim 1991-92, 1992-93, 1993-94, dan 1995-96. AC Milan juga menjadi juara Liga Champions dengan mengalahkan tim kuat Barcelona dengan 4 gol tanpa balas. Keempat gol tersebut dicetak masing-masing oleh Daniel Massaro, Dejan Savicevic, serta Marcel Desailly. Berikut line up AC Milan pada final Piala Champions tahun 1994. Untuk posisi penjaga gawang ada Sebastiano Rossi. Untuk 4 pemain belakang ada Mauro Tassotti, Filippo Galli, Paolo Maldini, dan Christian Panucci. Untuk lini tengah diperkuat oleh Dimitrio Albertini, Marcel Desailly, Roberto Donatoni, dan Sonny Murboban. Sedangkan untuk duet lini depan ada Dejan Savicevic dan Daniel Massaro. Setelah Capello merasa puas dengan petualangan di AC Milan, pada tahun 1996 Capello meninggalkan kursi kepelatihan AC Milan. Kemudian AC Milan mengontrak Oscar Washington Tabárez. Di bawah Tabárez inilah perlahan Milan mulai meredup, sehingga dia diganti oleh Arrigo Sacchi. Periode kedua Arrigo Sacchi di Milan ini, Sacchi masih juga tidak bisa membawa Milan keluar dari kesulitan, sehingga Milan bertengger di peringkat ke-11 klasemen Serie A Italia. Harapan baru ketika Fabio Capello pulang dari petualangannya di Real Madrid dan memimpin AC Milan pada akhir periode tahun 90-an. Namun, lagi-lagi sayang, pelatih sehebat Capello pun tidak dapat mengangkat moral dan performa AC Milan. Sampai pada akhirnya AC Milan mengontrak Alberto Zaccheroni yang di musim sebelumnya membawa tim kuda hitam Udinese bertengger di peringkat ketiga Serie A Italia. Dan akhirnya di musim 98-99 Zaccheroni berhasil membawa Milan memenangi Scudetto yang ke-16 dengan formasi kesukaan Zaccheroni yaitu 4-3-3. Berikut starting 11 di bawah Zaccheroni. Penjaga gawang
ada Christian Abbiati. Untuk lini pertahanan ada Luigi Sala, Alessandro Costa Curta, Paolo Maldini, dan Thomas Helveg. Untuk lini tengah ada Dimitrio Albertini, Massimo Ambrosini, dan Andreas Guglielmipietro. Untuk lini serang ada Sonny Mirboban, Joshua, dan Oliver Bierhoff. Magda pun gelar juara di periode tahun 90-an. Juara Liga Italia 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, dan 1998-99. Juara Piala Super Italia 1992, 1993, dan 1994. Juara Liga Champions 1993-94, juara Piala Super Eropa 1990 dan 1994, juara Piala Interkontinental tahun 1990. Sebutan kota mode, kota Milan di Italia juga terkenal karena sepak bola. Kota yang terletak di sisi Italia bagian utara ini mempunyai dua kesebelasan yang masuk kategori tim elit, yakni AC Milan dan FC Internazionale. Baik Milan dan Inter merupakan klub sepak bola terbaik yang ada di negeri Pisa, selain tentunya Juventus dan AS Roma. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir sinar mereka di persepak bolaan Italia meredup. Namun, itu tak menghalangi rivalitas sengit keduanya untuk menjadi yang terbaik di kota Milan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa rivalitas kedua tim sangat tinggi. Pertandingan derby di kota Milan sendiri dikenal dengan nama Derby della Madonnina. Disebut demikian karena menghormati kepada salah satu tempat wisata di kota Milan yang terdapat patung Bunda Maria. Patung yang berdiri di atas Duomo itu sering disebut Madonnina atau berarti Madonna kecil. Menilik sejarah perseteruan kedua kesebelasan sebenarnya telah berlangsung sejak awal-awal pendirian klub. Inter Milan merupakan klub yang terbentuk karena ketidakpuasan beberapa orang di klub AC Milan. AC Milan awalnya klub ini didirikan dengan nama Milan Cricket and Football Club pada tahun 1899 oleh Herbert Kipling dan Alfred Edwards yang berasal dari Nottingham, Inggris. Tetapi pada tahun 1908, kurang dari 10 tahun sejak kelahirannya, permasalahan internal terkait penerimaan pemain asing terjadi di dalam tubuh AC Milan. Hal itu membuat satu pihak memisahkan diri dan membentuk klub baru yang sekarang kita kenal sebagai FC Internazionale Milano. Pendirian Inter didasarkan keinginan untuk membawa para pemain asing memperkuat klub. Sementara AC Milan masih mempertahankan kebijakan mereka, yakni membina pemain sepak bola kelahiran Italia. Sejak saat itulah rivalitas kedua tim ini bermula dan pertentangan antar keduanya tidak hanya melibatkan aspek sepak bola semata, namun juga kelas sosial dan haluan politik. Media sering menyebutkan supporter Milan sebagai pendukung politik sayap kiri yang berhubungan dengan paham sosialis. Sementara supporter Inter Milan beraliran politik sayap kanan yang berhubungan dengan konservatisme atau liberalisme. Inter sendiri dipandang sebagai klub yang didukung kalangan borjuis atau masyarakat kelas atas di kota Milan pada masa lalu. Sementara AC Milan mengacu pada dukungan dari masyarakat kelas bawah, para buruh dan pekerja kasar. Hal-hal tersebut telah menjadi bumbu pedas yang memanaskan pertemuan kedua tim di lapangan dan persaingan mereka di liga setiap musimnya. Diceritakan bahwa pendukung Inter menunjukkan kemewahannya melalui kendaraan pribadinya saat menonton pertandingan ke stadion kandang mereka. Di sisi lain, pendukung Milan lebih memilih transportasi
transportasi umum untuk pergi ke stadion. Derby Milan pertama kali terjadi pada tahun 1908 dalam ajang Coppa Chiasso yang dimenangkan AC Milan 2-1. Sejak didirikan, Inter sukses meraih Scudetto pertamanya tahun 1910. Lalu menambah koleksi 4 Scudetto pada 1920, 1938, dan 1940. Di pihak yang lain, AC Milan baru dapat kembali meraih gelar Scudetto pada musim 1950-51. Saat era Il Grande Milan yang dimotori Cesare Maldini, Lorenzo Buffon, dan Carlo Anovazzi, serta trio ikonik Grenoli asal Swedia. Periode 1960-an bisa dikatakan menjadi masa-masa paling megah dari Derby della Madonnina. Pada masa ini kedua kubu bukan saja menjadi tim yang terkuat di kancah lokal, tapi juga internasional. Derby della Madonnina kala itu akan ditentukan oleh dua talenta terbesar yang pernah dimiliki Inter dan AC Milan, Sandro Mazzola untuk Inter dan Gianni Rivera untuk AC Milan. Kedua pemain tersebut menjadi kunci kesuksesan tim mereka masing-masing di era yang membuat duo Milan berjaya di ranah Eropa. AC Milan menjuarai Piala Champions pada tahun 1963, sementara Inter meresponnya dengan gelar beruntun di tahun 1964 dan 1965. Pada tahun 1965 terjadi pertandingan yang telah melambangkan standar tinggi dari kedua klub ketika Inter membantai AC Milan dengan skor 5-2. Pertandingan itu menandakan dominasi menjamur Inter saat mereka tak terkalahkan dalam 7 derby Milan berikutnya. Dalam periode ketika mereka memenangkan 3 Scudetto beruntun dari 1963 hingga 1966. Dalam dekade tersebut, Milan dan Inter dilatih oleh dua pelatih hebat yang hingga saat ini dikenal sebagai pelatih yang telah mempopulerkan kesuksesan strategi Catenaccio kepada sepak bola dunia, Nereo Rocco dan Helenio Herrera. Rivalitas Inter dan Milan juga menjalar ke timnas Italia. Mazzola dan Rivera menjadi dua ikon masing-masing klub yang bersaing dalam memperebutkan posisi trequartista di skuad inti Gli Azzurri. Namun, pelatih Italia lebih memilih Mazzola sebagai starter saat meraih trofi Euro 1968 dan saat dikalahkan 1-4 oleh Brazil di final Piala Dunia 1970. Sejak akhir 1980-an, AC Milan sering dipuji sebagai tim besar yang pernah ada di dunia. Berawal dari juara Piala Champions 1989 yang diasuh Arrigo Sacchi, yang berisi para pemain legendaris seperti Rijkaard, Van Basten, Gullit, hingga produk lokalnya yaitu Paolo Maldini. AC Milan mendominasi kompetisi domestik maupun internasional dengan merebut 4 gelar Liga dan 3 Piala Champions. Sementara Inter cuma puas menjadi juara di Piala UEFA. Di sisi lain, Derby della Madonnina merupakan salah satu tontonan terbaik pada era 90-an. Derby della Madonnina, cermin kemewahan dan glamornya sepak bola Italia pada kurun waktu tersebut. Di masanya, laga ini menjadi tempat pertarungan para bintang sepak bola kelas dunia. Selain aksi memukau, para pemainnya juga menyuguhkan drama. Pada tahun 2003, Milan dan Inter bertemu di semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya, di mana Milan berhasil melaju ke final dan menjadi juara setelah mengalahkan Juventus. Pada tahun 2005, keduanya melakoni salah satu pertemuan paling kontroversial mereka di leg kedua perempat final Liga Champions. AC Milan unggul terlebih dahulu lewat gol Andriy Shevchenko, dan pertandingan pun menjadi semakin panas setelah gol dari Esteban Cambiaso di babak kedua dianulir oleh wasit. Benda-benda dari tribun pun bertebaran ke lapangan dan pertandingan pun dihentikan setelah kembang api yang dilempar oleh supporter Inter mengenai kiper Milan, Dida. Setelah insiden tersebut tidak ada tanda-tanda kericuhan akan mereda dan wasit memutuskan untuk menghentikan pertandingan dengan memberikan kemenangan 3-0 kepada Milan.
Faktor sejarah dan persaingan menjadi tim terbaik di kota Milan akan selalu menjadikan Della Madonnina sebagai laga yang menarik di Italia, bahkan di dunia. Kedua tim juga menggunakan stadion yang sama ketika menggelar laga tandang mereka. Namun, keduanya memilih menggunakan nama berbeda. Jika AC Milan bertindak sebagai tuan rumah, maka stadion tersebut dinamakan dengan San Siro. Namun, jika Inter menjadi tuan rumahnya, maka stadion ini dinamakan dengan nama Giuseppe Meazza, sebagaimana nama pemain legenda mereka. Awalnya stadion tersebut bernama San Siro, namun sejak tahun 1980 namanya diganti menjadi Giuseppe Meazza untuk menghormati kematian pemain legendaris Meazza yang pernah bermain di Inter dan Milan. Hingga kini, Derby della Madonnina sendiri telah memainkan 224 pertandingan dengan rincian 81 laga dimenangkan Inter, 76 kemenangan untuk Milan dan sisanya berakhir imbang. Dari segi koleksi trofi, Milan lebih unggul dengan 48 trofi, sementara Inter baru mengoleksi 39 trofi. Stadion San Siro merupakan hadiah dari Presiden Milan Piero Pirelli yang menjabat dari tahun 1909 selama 20 tahun. Stadion ini dibangun pada tanggal 1 Agustus 1925 dan berakhir pada tanggal 15 September 1926. Hanya dalam waktu 1 tahun lebih 1,5 bulan, sebuah struktur yang mampu menampung 35.000 orang penonton berhasil didirikan. Total biaya pembangunannya mencapai 5 juta lira yang nilainya saat ini sama dengan 4,5 juta euro atau yang jika dirupiahkan setara dengan 72,7 miliar rupiah. Stadion ini didesain oleh Ulisse Stachini, seorang arsitek yang memiliki karya besar seperti Stasiun Pusat Milan. Selain Stachini, ada juga nama insinyur terkenal Alberto Cugini. Pertandingan pertama yang diselenggarakan di San Siro adalah Derby Milan pada tanggal 19 September 1926. Kala itu, AC Milan harus menelan kekalahan dengan skor 6-3. San Siro pertama kali dimiliki oleh AC Milan, akan tetapi kemudian dijual ke kota Milan pada tahun 1935. Tidak lama setelah itu, mereka kemudian memperbesar stadion karena popularitas klub yang semakin meningkat. Stadion ditambah kapasitasnya menjadi 60.000 orang penonton. Penerangan untuk pertandingan malam pun ditambahkan pada tahun 1957 dan sebuah papan skor elektronik juga ditambahkan 1 dekade kemudian. Hingga tahun 1945, Milan adalah satu-satunya penghuni San Siro. Akan tetapi, setelah itu, Milan kemudian harus berbagi stadion dengan rival sekota mereka, Inter Milan. Jauh sebelum menggunakan stadion San Siro, Inter selalu menggunakan stadion Arena. San Siro semakin berkembang pada tahun 1955 ketika tingkat kedua dibangun di atas yang pertama. Pembangunan tersebut berhasil meningkatkan kapasitas menjadi sekitar 85.000 orang penonton. Nama Giuseppe Meazza dipilih oleh Inter Milan sebagai nama stadion pada tanggal 3 Maret 1980 untuk menghormati pemain sepak bola legendaris yang membawa Italia menjuarai Piala Dunia 1934 dan 1938. Tetapi FIFA dan UEFA lebih mengakui San Siro sebagai nama stadion ini karena lebih dahulu terdaftar sebagai Stadion San Siro. Supporter AC Milan juga lebih suka menggunakan nama San Siro untuk menyebut nama stadion ini karena Giuseppe Meazza lebih identik sebagai ikon dari Inter Milan. Pada tahun 1987, dalam persiapan untuk Piala Dunia, pemerintah Italia memberikan Dewan Kota Milan senilai 30 juta dolar Amerika untuk memperbaiki dan merenovasi stadion tersebut. Namun akhirnya, biayanya kemudian membengkak 2 kali lipat. Selama Piala Dunia, San Siro menjadi tuan rumah pertandingan pembukaan antara Argentina melawan Kamerun, 3 pertandingan grup, pertandingan babak 16, dan pertandingan perempat final antara Jerman melawan Cekoslowakia. Stadion ini semakin diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya, namun kapasitas berkurang sedikit karena persyaratan keselamatan dari UEFA. Pada tahun 2001, San Siro menjadi tuan rumah Liga Champions final antara Bayern Munchen melawan Valencia. Dan pada tahun 2016, mereka juga menjadi tuan rumah final antara Real Madrid melawan Atletico Madrid.